Sahabat Sekar, di area sini saya melihat ada sesosok laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Di malam yang sunyi ini, kami menyapa sahabat Sekar dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tenang lahir dan batin, serta dinaungi cahaya kasih Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini kami tengah menapaki perjalanan menuju sebuah makam atau petilasan yang berada di wilayah Ngura. Tepatnya di Dusun Bolowono, Desa Tiru Elor, Kabupaten Kediri. Inilah tempat peristirahatan Mbah Sumantri, seorang tokoh yang begitu dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam vlog kali ini, izinkan kami mengajak sahabat semua untuk menyelami jejak sejarah, spiritualitas, dan kearifan budaya yang terpanjat dari tempat ini. Sebuah perjalanan batin yang tetap berpijak pada akidah sebagai umat yang beriman, sambil membuka ruang hati untuk memahami warisan leluhur para leluhur. Saat kita menziarahi makam, petilasan, ataupun punden, sejatinya kita sedang mengenang jasa para pendahulu, mendoakan mereka dengan penuh keikhlasan agar segala amal baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita mewarisi jati diri yang adiluhung, maka sudah sepatutnya kita sebagai anak cucu menjaga, merawat, dan melestarikan peninggalan mereka. Bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan juga sebagai wujud syukur atas kearifan budaya yang diwariskan kepada kita. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang khusyuk dan penuh takzim. Sejarah Punden Mbah Ageng Mantri. Punden Mbah Ageng Mantri yang terletak di Dusun Bolowono, Desa Tiru Elor, Kecamatan Ngura, Kabupaten Kediri, merupakan salah satu situs sejarah dan spiritual yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Lokasi ini dipercaya sebagai makam dari seorang tokoh penting pada masa akhir Kerajaan Majapahit, yang dikenal dengan sebutan Mbah Ageng Mantri atau Rakyat Mantri Agung. Latar belakang sejarah. Pada masa pemerintahan Majapahit, wilayah Kediri dikenal sebagai Ndoho, sebuah daerah strategis dan subur, yang menjadi salah satu pusat kekuasaan dan pemerintahan. Di wilayah ini, Mbah Ageng Mantri menjabat sebagai Wakil Patih Mangkubumi, sebuah posisi tinggi dalam struktur pemerintahan Majapahit. Ia dipercaya sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hukum dan pengelolaan daerah Ndoho. Setelah masa baktinya berakhir, beliau diberi tanah pendidikan, tanah bebas pajak oleh kerajaan, yang dikenal dengan nama Bolowahana, sekarang menjadi Dusun Bolowono. Di tempat inilah beliau menghabiskan akhir hayatnya, dan kemudian dimakamkan seiring waktu. Makam tersebut dijadikan punden atau situs keramat oleh masyarakat, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya. Bagi sahabat Sekar yang kelak ingin ziarah ke tempat ini, datanglah dengan hati yang jernih dan niat yang baik. Mari kita jaga tata krama, adat, dan budaya sebagai pusaka agung. Semoga setiap langkah kita diberkahi, setiap doa yang terucap didengar, dan semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa tercurah kepada Mbah Sumantri, serta tempat yang kita kunjungi ini. Demikian kisah malam ini. Semoga perjalanan spiritual ini membawa manfaat, menambah wawasan, dan mempererat ikatan batin kita.
baik kepada Tuhan, kepada leluhur, maupun kepada budaya yang telah lama mengakar. Ingatlah, sebagai insan beriman, kita senantiasa berserah dan bertawakal hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun, sebagai anak cucu, kita juga memikul tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan meneruskan warisan leluhur dari para pendahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Sekar, malam ini kita sudah berada di makam atau petilasannya Mbah Sumantri. Yang berada di Desa Tirulor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam dan melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum. Rahayu, 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 sagung dumadi. Sahabat Sekar, di area sini terdapat beberapa pohon yang besar. Di sini ada makam juga. Dan di sini juga dilengkapi sebuah pendopo. Dan di sini terdapat sebuah batu-batu. Batunya sangat besar-besar. Mari kita berdoa terlebih dahulu, sahabat Sekar. Assalamualaikum. Rahayu, 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 sagung dumadi.
Sahabat Sekar, di area sini saya melihat ada sesosok laki-laki. Beliau memiliki postur tubuh yang gemuk dan pendek. Beliau memakai sebuah kuluk berwarna hitam, serta rambutnya panjang, kira-kira segini. Dan untuk pakaian, beliau menggunakan pakaian pendek. Untuk bawahnya juga pendek, berwarna hitam. Beliau juga dilengkapi sebuah wiru untuk bagian bawahnya. Beliau membawa sebuah senjata berupa tombak. Dan di area sini saya melihat ada dua sosok. Untuk sosok pertama, beliau seorang perempuan, memakai sebuah baju berwarna hitam, dilengkapi juga bunga berwarna hijau. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi, serta untuk kepala beliau disanggul. Dan untuk sosok kedua, beliau seorang laki-laki, memiliki postur tubuh yang tinggi. Rambutnya panjang digerai, dan memakai sebuah belangkon berwarna coklat. Sahabat Sekar, di sini terdapat sebuah batu peninggalan zaman dahulu. Dan di sini, kanan dan kiri, ada sebuah pohon yang besar. Di area sini saya melihat ada seekor ular dan juga harimau berwarna putih. Di area sini saya melihat ada beberapa sosok. Untuk sosok pertama, perwujudan seperti gajah. Dan untuk sosok kedua, beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekar. Beliau seorang laki-laki, dan untuk kepala, beliau menggunakan sebuah belangkon berwarna hitam. Rambutnya panjang, dan untuk pakaian bawahnya bercelana pendek, serta dilengkapi wiru berwarna hitam. Dan untuk sosok ketiga, beliau seorang perempuan, memakai sebuah kemben berwarna kuning. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban
Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur, agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur, atau lebih buruknya lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu, bahkan ikut kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tetap hati-hati, mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.